Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya, kita masih dilimpahkan dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Nah saudaraku, mari kita lebih dalam lagi untuk dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk menyatukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi dan ajar kami. Kami percaya kami boleh mengalami kepenuhan-Mu dan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami dan menyertai setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Penghiburan dari Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 5 sampai dengan 14. Hari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Keselamatan sesudah hukuman. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar, bunyi kegemparan dari kota, dengar, datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun, baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang yang tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan anugerahnya kepada musuh-musuhnya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para nabi sudah menubuatkan peristiwa ini dan memaklumkannya sebagai konsekuensi dari segala pemberontakan Yehuda
kepada Allah di masa lampau. Meskipun demikian, Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah berkenan memulihkan mereka, dan berita ini disampaikan Allah melalui nubuatan Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku, kata-kata penghiburan telah disampaikan kepada umat. Melalui perikop firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bagaimana Yehuda dihibur seperti seorang anak yang menerima kehangatan dan penghiburan dari ibunya. Kerinduan mereka untuk pulang ke Yerusalem akan segera terjawab. Dan kerajaan Yehuda harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel. Yang kita lihat bahwa sebagian dari penduduknya, terutama para pejabat, harus dibuang ke Babel. Saudara-saudaraku, Allah juga melimpahkan penghiburannya kepada kita, anak-anaknya, bagaikan seorang ibu yang lembut, dapat dipercaya, dan tekun dalam upayanya menenangkan anaknya. Ketika kita merasa lelah ataupun kecewa, Dia ataupun Allah akan menggendong dan menghibur kita dengan penuh kasih. Sebagai Bapa dan Pencipta kita, Allah sangat mengenal pribadi kita. Allah memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadanya. Saudaraku, melihat kehidupan kita di masa kini, mungkin serangkaian kesulitan, pergumulan yang kita alami. Rasanya tidak ada lagi solusi ataupun sesuatu yang kita lihat untuk menuju kepada kemenangan. Saudara-saudaraku, tetapi kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Bapa yang penuh kasih. Yakinlah saudaraku bahwa sesungguhnya Allah tak pernah melupakan kita. Sekalipun sepertinya kita ditinggalkan ataupun sendiri, tetapi Allah ada bersama kita. Ia mengingat dan berkenan untuk menyapa setiap pribadi kita dengan hangat dan menghibur seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Saudara, oleh karena itu marilah kita tetap teguh menghadapi kehidupan dan jangan menyerah, karena penyertaan Allah sungguh nyata. Kita dapat menemukan penghiburan dan yakin bahwa Allah melindungi serta membela kita anak-anaknya, seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Ia Bapa yang sungguh baik, Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mengandalkan pengalaman kami mengandalkan diri sendiri untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Begitu banyak permasalahan yang terjadi membuat kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, penuhi kami. Kami rindu senantiasa menjadi pribadi yang mengasihi Bapa. Kami percaya Engkau yang memegang kami dan tidak pernah melepaskan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami betapa kami perlu akan kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan Engkau
memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat bekerja dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.